Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jos Grab Nur Seri. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah bagaimana jika tersier hanya terbentuk di ujung. Lalu apakah kita akan menunggu terbentuk tersier rata atau kita akan membuahkan lebih dulu? Ini yang saya gunakan sebagai contoh adalah untuk menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita yang bertanya bahwa pohon anggurnya tersiernya tidak terbentuk di cabang sekunder dan hanya terbentuk di bagian ujung saja. Sedangkan ukuran tersier ini telah layak untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Maka dari itu kita dihadapkan pada dua pilihan. Jika kita menginginkan pembentukan tersier merata di batang sekunder yang sudah coklat seperti ini, maka tersier 3 yang terbentuk di ujung ini kita lakukan foundation pruning dengan menyisakan satu mata tunas. Lalu kita akan mengaplikasikan Dormek di mata bat yang akan kita tumbuhkan di cabang sekunder ini. Itu jika pilihannya kita akan melakukan pembentukan tersier dulu atau menyeragamkan tersier dulu dengan membuat jumlah cabang tersier dalam jumlah yang sesuai keinginan atau lebih banyak dan tidak ingin membuahkan dulu. Nah, caranya adalah seperti itu. Jadi daun-daun ini kita buang semuanya seperti ini. Ini begini. Nah, daun di cabang sekunder kita buang. Lalu kita akan aplikasikan Dormek di mata bat yang akan kita tumbuhkan pada pagi hari. Cara pengaplikasian Dormeknya nanti kurang lebih 10-15 hari bat-bat yang kita oles Dormek ini akan tumbuh, manakala cabang tersier yang sudah terbentuk di ujung ini kita lakukan foundation pruning. Maka dengan seperti itu kita akan mendapatkan cabang tersier dalam jumlah yang banyak dan seragam. Seperti itu. Lalu apakah jika kita menunda pembentukan tersier seragam, kita buahkan dulu pohon ini bisa? Bisa. Dan nanti kita akan melakukan foundation pruning setelah buahnya dipanen dengan menyisakan satu mata tunas dan mengoleskan Dormek di batang sekunder ini. Jadi kita akan membentuk cabang tersier ulang untuk pembuahan berikutnya. Nah, jika tersier ini kita pangkas, karena ini sudah berwarna coklat dan berkayu, ini akan menghasilkan klaster bunga atau berbuah, karena pupuk generatif telah kita berikan dan contohnya adalah seperti ini. Ini yang kita pangkas. Hasil bunganya ini varian Goswi seperti ini ya. Ini cabang tersier yang ke kanan, lalu itu cabang tersier yang ke kiri. Nah, ini juga ada tuh. Jadi ini terbentuk hanya 3 tersier di ujung saja dengan masih menggunakan tunas air. Nih, tunas batnya masih ada. Tuh. Jadi ini primer yang kita naikkan, kita belokkan di para-para kita sebut menjadi sekunder, kita hentikan di ujung dan hanya terbentuk 3 tersier yang bagus. Di depan ini kita tidak mendapatkan tersier yang baik. Nah, jika pilihannya kita akan melakukan pemangkasan pembuahan, maka kita akan mendapatkan klaster buah untuk pembuahan pertama seperti ini. Hasilnya cukup bagus juga. Itu juga ada tertutup di sebelah sana. Jadi tinggal sesuai dengan pilihan. Kalau dengan cara seperti ini, nanti kita akan menunggu buah ini kita panen. Mungkin kawan-kawan yang penasaran ingin membuahkan anggur pertama kalinya dan ingin segera menikmati buahnya, pilihan ini menjadi pilihan. Tetapi kalau untuk yang ingin menunda pembuahan dan menginginkan cabang tersier seragam dan akan dibuahkan nanti setelah tersier seragam, maka cabang ini kita lakukan foundation pruning dengan menyisakan satu mata tunas. Itu. Tinggal sesuaikan dengan keinginan. Jika ingin dibuahkan, ini pun berbuah. Dan kali ini saya buahkan. Saya akan melakukan foundation pruning setelah buah itu kita panen
kita akan pangkas satu mata tunas dari 3 tersier ini, lalu saya aplikasikan Dormek dan kita akan mendapatkan cabang tersier dengan ukuran seragam dan tumbuhnya serentak. Jadi untuk di pembuahan kedua kita akan menambah jumlah tersier. Karena ini tidak ideal, kalau satu pohon cuma 3 tersier saja, maka kita tidak dapat atau tidak mungkin mendapatkan klaster buah atau bunga yang cukup banyak dengan tersier 3 ini. Jadi jumlah buah yang kita dapatkan bergantung dari jumlah cabang tersier yang kita bentuk di awal pembentukan. Ini untuk varian Ghostby. Jadi kenapa ini tidak dibentuk tersier rata dari awal? Karena tanaman ini sebenarnya awalnya kita buat sistem tabula pot dan sudah berbuah di cabang tersier yang kita buat di batang primer yang kita lingkarkan ini. Lalu saya rubah ke para-para sehingga akan makan waktu jika kita membentuk tersier ulang atau menyeragamkan tersier lebih dulu untuk menunda pembuahan. Tetapi ini tetap kita buahkan dulu, nanti sambil waktu berjalan nanti kita akan melakukan fondasi pruning setelah panen dan kita akan buahkan untuk yang kedua kalinya di para-para ya. Kalau di sistem tabula pot itu sudah berbuah berkali-kali, untuk di para-para nanti kita akan mendapatkan tersier seragam di pembuahan kedua. Ini varian Ilaria. Nih seperti ini. Cukup bagus nih. Sama nih seperti ini. Nah ini varian Heliodor yang hasil top walking atau ganti varian di cabang tersier atas, lalu saya rambatkan ke para-para seperti ini. Ini kita buang seluruh tunas airnya. Jadi cabang hasil sambung ini kita jadikan cabang sekunder, lalu kita hentikan di ujung, kita buat tersier dari tunas bat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan ini yang mau tumbuh 12. Jadi kita akan mendapatkan cabang tersier 12. Nah di tahap seperti ini, sebelum kita menghentikan pemangkasan cabang sekunder ini, kita aplikasikan pupuk generatif, tujuannya membentuk cabang tersier sekaligus membuahkannya. Dan ini berhasil membuat klaster bunga cukup bagus. Agak blur ya tuh kelihatan. Varian Heliodor. Kalau ini varian Cerny Kristal masih kecil aja udah bunga. Ini kita bahas di video berikutnya. Jadi seperti itu untuk kawan-kawan yang bertanya kemarin, jika tersiernya hanya tumbuh di ujung saja, sebaiknya dilakukan fondasi pruning dengan tujuan untuk membentuk tersier ulang atau dibuahkan, dan video ini adalah jawaban yang saya berikan. Jadi sesuaikan pilihan saja. Kalau ingin menikmati buahnya, penasaran dan lainnya, maka pangkas pembuahan seperti ini juga menghasilkan buah dan itu menjadi pilihan. Jika tetap ingin menunda pembuahan dan biarkan terbentuk tersier lebih dahulu, maka fondasi pruning sisakan satu mata tunas, lalu aplikasikan Dormek. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.